Selamat malam Pak, perkenalkan nama saya Steven Liski dari Prodi Informatika angkatan 2025 dengan NIM 11S25050. Kali ini saya akan menjelaskan eh, kode tentang simulasi Monte Carlo berbasis Streamlit gitu. Di sini saya menggunakan bahasa Python. Kode ini tuh berbasis Streamlit, terus digunakan untuk memprediksi durasi pembangunan untuk gedung VT 5 lantai dan mempertimbangkan berbagai resiko konstruksi konstruksi gitu. Intinya sebenarnya kode ini digunakan juga untuk mensimulasikan waktu pembangunan gedung, menghitung kemungkinan proyek selesai tepat waktu, terus melihat risiko keterlambatan menganalisis terhadap proyek, terus juga membandingkan scanner resource, terus memberikan rekomendasi deadline proyek. Kalau uh, ditanya kenapa menggunakan Monte Carlo gitu, karena dalam proyek konstruksi durasi itu juga nggak pasti, banyak resiko, ada cuaca, material terlambat, produktivitas bekerja, terus birokrasi, terus perubahan desain dan berbagai macam revisi gitu. Makanya kita gunakan Monte Carlo gitu sebagai simulasi gitu untuk menghitung kemungkinan waktu proyek secara probabilistik gitu. Jadi tujuan utama dari kode ini juga membuat sistem simulasi untuk memperkirakan durasi pembangunan gedung VT5 itu 5 lantai dan mempertimbangkan ya ketidakpastian dan risiko menggunakan metode Monte Carlo gitu. Terus selanjutnya output dari kode ini itu kan sebenarnya kode ini kan awalnya berbasis Streamlit kan Pak gitu. Jadi dia tuh ntar bakal di runnya gitu streamlitrun.app std.py gitu. Terus ntar dia bakal muncul di web itu sebagai ya aplikasi yang interaktif gitu selama digunakan di browser gitu. Ntar di halaman utama itu dia bakal menunjukkan si judul proyek gitu, deskripsi proyeknya juga, faktor resiko. Terus juga dia bakal konfigurasi si sidebarnya juga. Si user juga bisa, kita sebagai user juga bisa mengatur jumlah dari simulasinya, iterasi simulasinya itu berapa, durasi setiap tahapan, terus resource-nya juga bisa kita atur gitu. Statistik utama dari proyek ini itu menampilkan rata-rata durasi proyek. Terus contohnya misalnya 18,5 bulan itu medianya 18 bulan. Confidence intervalnya itu 80%, itu ntar di 16 sampai 21 bulan. Kalau 95% itu ntar 15 sampai 24 bulan. Jadi ini 16 sampai 21 bulan itu bukan angka pasti yang diberikan oleh si Monte Carlo ini, tapi mungkin probabilitas kemungkinan selesai proyek ini gitu. Terus probabilitas deadline juga dia bakal menampilkan kemungkinan proyek selesai dalam waktu berapa gitu. Misalnya deadline-nya 16 bulan, itu bakal probabilitasnya kecil. 20 bulan itu sedang gitu, 24 bulan itu ntar dia besar gitu. Jadi semakin lama deadline-nya, semakin besar juga peluangnya untuk selesai gitu. Terus juga untuk tentang distribusi grafik, itu histogramnya ntar berdurasi proyek, dia tuh bakal menunjukkan mean, median, terus penyebaran waktu dan lain hal gitu. Terus nanti tentang critical path gitu Pak. Di sini ada definition plot critical path gitu. Dimana ntar dia itu bakal menunjukkan tahapan mana yang paling mempengaruhi keterlambatan. Contohnya misalnya struktur bangunan 5 lantainya ini beton gitu. Finishingnya ntar bagaimana gitu. Artinya setiap tahapan ini atau di tahapan plot critical path ini dia itu berpikir tahapan yang paling beresiko gitu. Terus juga ntar ada tentang risiko kontribusi, resource comparison, terus juga ntar ada si rekomendasi deadline gitu. Program itu bakal memberikan rekomendasi deadline itu misalnya kayak safety buffer gitu, konfidensi sama recommended schedule gitu. Jadi sistem memberikan saran waktu proyek yang aman gitu untuk dikerjakan gitu. Terus kita bahas tentang kodenya, dimana kode ini pertama dibuka dengan
import beberapa import seperti Streamlit, NumPy, Pandas dan Plotly yang lain. Itu dia itu fungsi library Streamlit ini untuk membuat web app. Terus si NumPy ini buat perhitungan sistematis, si Pandas ini sebagai data table, si Plotly ini sebagai grafik gitu kan. Terus si warnings ini itu sebagai menghilangkan si warning itu. Terus juga selanjutnya di sini dia ngeset page konfigurasinya, di mana fungsi ini tuh buat mengatur si judul halaman, icon, layout, juga sidebarnya juga. Terus di sini selanjutnya dibuat palet warna global. Di sini dia memberikan warna, tema, dan selanjutnya dengan berbagai kode warna. Terus di sini juga dia buat si model construction stage juga, dimana dia bakal mewakili tahapan proyek, misalnya persiapan, pondasi, struktur, finishing, dan selanjutnya gitu, dan lain-lainnya. Lalu selanjutnya dia bakal masuk ke Monte Carlo Simulation gitu, dimana kelas ini bakal menunjukkan simulasi bagian dari inti untuk membuat suatu tahapan. Terus fungsi runner dia bakal sebagai bagian inti. Langkah pertama generate durasi acak, misalnya kayak 10.000 iterasi, terus ntar setiap tahapan durasinya. Terus dia bakal menghitung start dan finish, misalnya kayak pondasinya mulai setelah persiapan selesai gitu. Jadi saat pondasinya start, maka finish persiapannya ada 3 langkah gitu. Lalu selanjutnya di bagian default configuration ini itu merupakan data awal, persiapan 1 2 3 bulan, pondasi itu 2 3 5 bulan, struktur itu 5 sampai 11 bulan gitu. Terus ntar kita masuk ke model mana main function. Ini data default yang tadi. Ini kita masuk ke program intinya, dimana ini bagian utamanya dia bakal di sidebar itu dia user bisa ngatur si iterasi, durasi, source, tombol jalankan juga ada di sini. Itu ketika dia bakal si user memplay, dia bakal langsung run simulasinya gitu dengan iterasi yang sudah dimasukkan gitu. Program ini itu menghitung menggunakan Monte Carlo gitu. Hasilnya ntar disimpan di session state supaya nggak hilang. Terus ntar outputnya di sini setelah simulasi sudah dijalankan itu ntar ada deadline, grafik, table sesuai dengan library yang sudah kita import gitu. Kurang lebihnya gitu Pak. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Pak.